Ada apa sebenarnya hubungan antara ChatGPT ataupun yang kita sebut dengan kecerdasan buatan artificial intelligence dengan publikasi artikel ilmiah? Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan hubungan sebenarnya antara ChatGPT dengan artikel ilmiah yang banyak mungkin saat ini digunakan oleh baik itu mahasiswa maupun teman-teman dosen. Tapi terutama khusus untuk teman-teman dosen, disclaimer dulu dari video ini bahwasanya saya mengutip dari tulisan Profesor Dr. Ahmad Niam di salah satu universitas Kuala Lumpur, Malaysia, yang juga menyatakan di mana dalam sebuah pidatonya itu ada kaitannya, ada hubungannya antara ChatGPT dengan artikel ilmiah yang mungkin selama ini banyak dimanfaatkan terutama oleh dosen di dalam menulis artikel ilmiah. Nah, fenomena sebenarnya artificial intelligence atau yang disebut dengan kecerdasan buatan ya, atau yang banyak kita sebut saat ini adalah ChatGPT, meskipun pada dasarnya banyak saat ini kecerdasan artificial intelligence yang lain yang bisa kita gunakan ya. Itu tergantung daripada personal masing-masing. Dia menganggapnya ini adalah hal yang positifkah atau hal yang negatif. Jadi Profesor Dr. Ahmad Niam itu menanggapi sebuah pertanyaan soal audiens tentunya, soal keresahan terkait dengan pemakaian ChatGPT di kampus-kampus yang saat ini banyak dilakukan, baik itu mahasiswa ya mungkin ataupun bahkan dosen gitu. Tetapi yang Profesor Ahmad Niam ini menyatakan bahwa semuanya tergantung daripada personal kita masing-masing di dalam menggunakan ChatGPT. Beliau menyatakan bahwa ChatGPT ini itu merupakan sesuatu hal yang positive things. Artinya kalau kita gunakan untuk di dalam mencari sebuah ide, ya hanya cuma mencari sebuah ide loh ya, bukan untuk kemudian kita menyuruhnya untuk lu langsung dikerjakan deh secara full, ya enggak lah. Karena kenapa demikian, di scan plagiasi ya, scan plagiarismnya yang banyak kita pakai di Indonesia itu adalah yang Turnitin. Itu mereka juga sudah punya scan artificial intelligence, jadi dia akan terdeteksi bahwa berapa persen dari artikel kita itu yang menggunakan teknologi AI. Itu juga akan sudah ketahuan di situ. Nah, oleh karena itu, sebenarnya ChatGPT ini kita bisa menggunakan untuk ya meningkatkan kemampuan di dalam mencari suatu ide ataupun meningkatkan di dalam kita untuk mungkin membantu kita di dalam proofreading dalam sebuah artikel gitu ya. Jadi jangan selalu menganggap bahwa, tapi jangan ini ya, jangan kemudian kita ketika sudah menggunakan ChatGPT itu kemudian langsung copy paste gitu ya, enggak juga. Jadi tergantung dari prompt yang kita gunakan semacam apa. Jadi beberapa universitas juga bahkan itu melarang penggunaan anti ChatGPT ya, yang anti ChatGPT, di mana dia menambahkan bahwa sebenarnya selalu ada gap ya atau perbedaan bila kita menggunakan ChatGPT ini ya, termasuk di dalam untuk mendevelop ya artikel-artikel ilmiah yang bisa kita gunakan ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada kalanya manusia itu mengalami suatu kebuntuan ketika misalnya apalagi kita ya menulis ya, kemudian kita cek kembali tulisan kita, kadang merasa bahwa kok ini berulang-ulang kalimat ini, itu yang mungkin dengan beberapa ChatGPT ya, dengan menggunakan prompt yang jelas itu akan membantu kita di dalam memparaphrase ya. Tetapi banyak sebenarnya kita bisa menggunakan artificial yang lain yang untuk memparaphrase ya. Nah, di beberapa tempat
ya itu seperti pernyataannya Prof. Juhaina, ya dia menyatakan bahwa hasil dari ChatGPT itu sangat membantu, namun tidak bisa diambil mentah-mentah itu tadi ya. Jadi jangan ketika kita mendevelop ya, menggenerate suatu ide, itu jangan kemudian kita, saya mau ngambil langsung semacam itu. Itu akan ketahuan. Serius, akan ketahuan ketika apalagi untuk dipakai untuk artikel ya. Itu akan ketahuan di dalam kita menggunakan scan plagiarismenya semacam itu. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, Bapak bisa membuat suatu tulisan kemudian dengan memanfaatkan ChatGPT ya, kemudian di scan plagiarismenya, pasti akan ketahuan berapa persen Bapak akan menggunakan ChatGPT gitu ya. Selain presentasi dari plagiarismenya. Oke? Mudah-mudahan bisa ini bermanfaat, kita saling share ilmu, kita ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.